saya tahu ya bagaimana beliau ini takut. Karena selama saya bersama dengan beliau ini, selama bertahun-tahun nggak pernah ada rasa takutnya. Saya malah yang sering takut kalau lewat ombak ini ya. Ternyata di situ saudaraku, beliau ini saya ketahui rahasianya. Kalau dia takut saudaraku, ternyata tegang begini. Tegang gitu. Nah, dia kalau sudah tak bisa lagi bernyanyi, itu berarti sedang takut tingkat tinggi. Nah, dia begini terus begitu ya. Nggak bisa bersuara. Nggak bisa bersuara. Karena apa? Memang itu kita lihat ombaknya begini ya. Itu sampan kita itu dari bawah begini. Begitu ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Shalom alaikum ya. Salam Shalom. Aki. Aku Aku kabarkan kabarkan Injil Injil keselamatan. keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Dengan saya Jamal Dodi Pasaribu, JDP Channel. JDP Channel, Jamal Dodi Pasaribu. Betul. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita berdua masih di Mentawai dan kita terus melakukan pelayanan, kita terus melakukan penginjilan. Kita masuk ke kantong-kantong mu'alaf di mana orang Kristen yang sudah banyak dimukalafkan. Kita masuk ke sana untuk menyadarkan kembali anak-anak Tuhan yang sudah dimukalafkan. Amin. Nah, saudara yang terkasih, perjalanan kita cukup luar biasa. Penyertaan Tuhan sangat dahsyat ya. Dalam perjalanan kita itu, kita banyak sekali mengalami tantangan dan rintangan, sahabat. Khususnya badai ya, karena kita melewati sungai, melewati laut. Jadi ketika kita pelayanan ke pedalaman dan akan kembali lagi ke pulau satunya lagi, sahabat, untuk pelayanan, kita diterjang badai. Dan sangat hebat, saudaraku. Saya justru awalnya saudaraku takut ya. Awalnya itu takut karena sempat kita tunda keberangkatan ya saudaraku ya. Kita tunda, tiba-tiba sore-sore datang seorang bapak nemui saya. Terus saya tanya dulu sama sahabat saya ini. Saya tanya kan, bagaimana saudaraku? Kata saudaraku ini, dia sangat berani saudara. Dia sangat berani. Oh tidak apa katanya. Oke kita berangkat. Saya langsung stres. Saya Bolak-balik kamar mandi. Bolak-balik kamar mandi. Dan saya tanya lagi ke beliau, saudaraku, nggak apa-apa kita berangkat ini. Nggak apa-apa saudaraku, katanya. Saya sudah pernah naik Mentawai, bus bas gitu, melompat. Orang muntah, saya tenang aja. Udah biasa dirimu? Sudah biasa. Wah oke lah. Saya jadi terbangun semangat saya untuk berangkat ke pulau satu lagi. Karena memang ya ada yang memang harus kita temui juga, sahabat, penting mendadak kan begitu ya. Nah setelah itu beberapa jam kemudian berangkatlah saudara ya. Saya lihat beliau masih semangat. Naik kapal, kita panggil operatornya sebelum kita mulai berlayar. Pak kita doa dulu. Nah, operatornya pun doa dulu. Kita lipat tangan, kita nyembah Tuhan. Dan beliau pun semangat. Nah setelah berlayar di sungai sampai di laut. Nah, gimana saudaraku dirimu waktu melihat itu? Nah, saudaraku, begitu masuk ke laut, saudara ya, bot yang kami tumpangi itu lumayan besar ya, tapi tidak begitu besar. Ya. Sampannya itu lumayan besar, tapi tidak begitu besar. Tapi setidaknya kita sudah tanyakan kepada operatornya, ini bisa nggak ke pulau satu lagi? Oh bisa Pak, tidak masalah ini. Saya sering bolak-balik katanya. Oke. Habis itu Bapak Ibu, begitu lewat sungai, masuk ke laut, saya melihat ombak, besar sekali ombak. Ya, sangat besar sekali ombak. Lalu saudara saya lihat semangat sekali. Ya. Karena saya udah disemangatin dulu. Saya sudah semangatin dulu beliau Bapak Ibu. Tapi saya mulai ciut nyali saya mulai tegang saudaraku. Saya tidak bisa lagi berkata apa-apa. Saya tidak bisa lagi memuji Tuhan, saya tidak bisa lagi berdoa. Saya hanya berdoa dalam hati. Biasanya saudaraku, ketika kami berangkat ke pulau itu, laut begitu tenang, ombak begitu tenang, tetapi Bang JDP, saudara saya ini takut. Ya. Saya tidak takut. Saya bilang sama saudara saya, nggak usah takut saudaraku, ini sangat tenang ombaknya. Laut sangat tenang. Ini tidak badai, ini tidak ada badai, ini tidak ada angin. Begitu tenang. Lihat saja kapalnya itu begitu berlayar begitu bagus berlayar, begitu lancar, tidak ada hempasan angin, tidak ada hempasan ombak. Ya. Nah, beliau tetap takut ya. Padahal sudah berdoa, tetap tutup muka itu, pakai sarung. Tutup muka, tetap berdoa. Tetapi saudaraku, kali itu ya, kemarin itu pas kami balik ke pulau ini,
Saya mulai ketakutan, saya tidak bisa lagi berdoa. Saya tidak bisa lagi memuji Tuhan kecuali dalam hati. Sudah tegang saya Bapak Ibu. Karena saya melihat ombak kiri kanan itu sangat dahsyat sekali ya. Kapal kami, bot kami itu, boom. Ya, Tapi Bang JDP terus berdoa. ya. Dan ada satu kedahsyatan ya Bapak Ibu. Kuasa Tuhan yang begitu hebat, Betul. kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Di saat kami menaikkan pujian, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Di saat kami nyanyikan pujian itu, Bang JDP melihat ombak yang sangat besar Bapak Ibu. Betul. Tetapi begitu mendekati kapal yang kami tumpangi, bot yang kami tumpangi, ombak itu pecah saudaraku. Kuasa Tuhan itu dahsyat, hebat, luar biasa. Betul sekali. Kami terus memuji Tuhan ya. Tetapi saya Bapak Ibu begitu tegang. Sesekali saya memuji Tuhan. Di saat tidak ada lagi ombak, di saat tidak ada lagi laut tenang, baru saya memuji Tuhan. Baru saya bernyanyi, baru saya berdoa. Iya, Tapi betul. saudara saya ini tidak Bapak Ibu ya. Beliau terus memuji Tuhan. Dan beliau berkata kepada saya, saudaraku semangat. Semangat. Dan selalu semangat katanya. Iya, Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu. Saya melihat beliau, saya suka cita. Karena begitu semangat. Kami sudah sangat sering ke pedalaman Mentawai Bapak Ibu. Tapi beliau selalu takut, dan takut. Tapi kali ini beliau yang semangat, saya yang ketakutan. Kami ingin ceritakan Bapak Ibu. Betapa dahsyat dan dahsyat kuasa Tuhan. Betapa hebatnya kuasa Tuhan. Keren sekali. Tuhan menyertai kami dalam pelayanan. Tuhan begitu mengasihi kami di saat kami melakukan pelayanan. Tuhan begitu ada, begitu nyata kami rasakan di saat kami melewati badai, di saat kami melihat ombak yang begitu mengerikan, di saat kami benar-benar dalam keadaan ketakutan. Tuhan itu nyata. Nyata dahsyat. Kuasanya nyata Bapak Ibu ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi saya tahu ya bagaimana beliau ini takut. Karena selama saya bersama dengan beliau ini, selama bertahun-tahun nggak pernah ada rasa takutnya. Saya malah yang sering takut kalau lewat ombak ini. Ternyata di situ saudaraku, beliau ini, saya ketahui rahasianya. Kalau dia takut saudaraku, ternyata tegang begini. Tegang gitu. Nah dia kalau sudah tak bisa lagi bernyanyi, itu berarti sedang takut tingkat tinggi. Nah begini terus begitu ya, Nggak bisa bersuara. nggak bisa bersuara. Karena apa? Memang itu kita lihat ombaknya begini ya, itu sampan kita tuh dari bawah begini, begitu ya. Wih, ngeri saudaraku ya, ngeri sekali bagi saya itu. Dan setelah kita selesai lepas dari ombak itu, kita bercerita, ih Tuhan dahsyat, kok bisa kita lepas ya. Saya nggak nyangka ya kita bisa lepas. Dan hebatnya lagi saudara, kita bertanya kepada operator, Pak bagaimana ini? Ternyata dia pun takut juga. Karena baru kali itu dia melewati badai sebesar itu ya. Ternyata di luar prediksi saudaraku. Ternyata besar sekali badainya. Dia takut luar biasa Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan Yesus. Jadi waktu kita doakan dia sampai dia berlinang air mata. Iya. Kagum melihat bagaimana dahsyatnya Tuhan ketika kita berseru, hai badai berhentilah, hai ombak redahlah. Kami datang di dalam nama Yesus, memerintahkan badai tunduk dalam nama Yesus. Nah, dia melihat kuasa Tuhan itu ya. Memang ketika kita berdoa, apalagi kita minta ampun juga ya. Saya juga minta ampun. Nah, ini lucu Bapak Ibu ya. Iya. Apa sih yang membuat saya begitu takut Bapak Ibu? Karena Bang JDP tiba-tiba berdoa saudara. Beliau berdoa begini, Tuhan Yesus ampuni dosa kami. Nah, lalu beliau sebutkan namanya. Tuhan Yesus ampuni dosa kami. Tuhan Yesus ampuni dosa saya. Tuhan Yesus ampuni dosa saudara saya, Evangelis Abraham Effendi Usman. Tuhan Yesus ampuni dosa pembawa bot ini. Wih,
Bapak Dosa. Ibu, Jamal Dodi pas saya sebut nama saya. disebutkan namanya Bapak Ibu. Saya sudah semakin dia berdoa seperti itu, semakin saya takut Bapak Ibu ya. Betul. Perjalanan 1,5 jam, hampir 2 jam, itu sudah seperti 10 jam Bapak Ibu. Benar, Begitu benar. menegangkan, begitu menakutkan, begitu mengerikan. Tetapi kuasa Yesus dahsyat, kuasa Yesus itu hebat. Wow. Dia benar-benar seperti yang tertulis dalam Alkitab, nama di atas segala nama. Wow. Segala kuasa di dunia ini, segala kuasa yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, itu tunduk dalam nama Yesus Bapak Ibu ya. Amin. Kengerian laut itu yang sangat dahsyat, tetapi lebih dahsyat nama Yesus. Ketika kami memuji Tuhan, laut reda. Ketika kami mengatakan Yesus terlebih besar, kuasanya dahsyat, kuasanya hebat, reda Bapak Ibu badai Amin. itu ya, reda sekali. Tetapi Bapak Ibu yang sangat dahsyat, hebat, luar biasa. Saudara saya ini berkata, beliau berkata kepada saya, saudaraku jangan takut. Ya, Iya. Tuhan sertai kita. Biasanya dirimu menguatkan saya. Tapi kenapa kali ini dirimu begitu takut, saudaraku? Iya. Semangat, saudaraku, semangat. Lalu beliau bilang, saudaraku jangan takut. Betul. Operator bot itu sudah dikendalikan oleh malaikat di surga. Amin. Sehingga dia begitu mudah, Bapak Ibu ya. Iya. Karena salah prediksi Sedikit itu. salah prediksi. Betul. Sedikit salah ambil keputusan, kami tenggelam, Bapak Ibu. Betul. Ya. Sedikit salah ambil keputusan, kami tenggelam. Betul. Sedikit dia salah prediksi, kami tenggelam. Sedikit dia salah perhitungan, kapan ombak datang, kiri kanan depan belakang, dia pasti, kami semua pasti tenggelam ke laut Bapak Ibu. Iya. Karena saya sering bilang sama saudara saya ini ya, saudaraku, kalau kita mati dalam pelayanan, itu mati mulia. Iya. Karena firman Tuhan berkata, hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Iya. Apalagi kita mati di dalam pelayanan. Betul. Di saat kita melayani Tuhan, kita bukan heling-heling, kita bukan main-main. Bapak Ibu, banyak sekali masyarakat di sana berkata begini, jangan pergi Pak, Jangan pergi. Iya. badai ngeri, Betul. ombak sangat ngeri, jangan pergi. Kapal besar saja takut. Kapal besar saja Bapak Ibu takut pergi. Tidak Ya. ada kapal. Tidak ada satu kapal pun Operatornya hari ngomong itu. dan tidak ada satu bot pun yang lewat. Dan kami melihat sendiri, Iya. tidak ada satupun kapal, tidak ada satupun bot. Harusnya Bapak Ibu, hari itu kami pulang dengan Mentawai Fest. Tapi karena badai, karena ombak yang begitu besar, yang begitu dahsyat, Mentawai Fest tidak berlayar. Akhirnya kami menginap di sebuah tempat. Lalu tiba-tiba datanglah Bapak operator bot menanyakan kepada saudara saya, apakah mau ikut kami? Lalu saudara saya berkata, berapa harganya? Sekian. Itu lumayan Bapak Ibu ya. Tetapi karena di desa ini, di daerah ini Bapak Ibu, kita sudah buat perjanjian dengan beberapa hamba Tuhan. Iya. Karena kita juga mau kunjungi beberapa mu'alaf yang sudah kita buat janjian. Iya. Kita tetap berangkat. Harusnya Bapak Ibu, kami masih tertahan di pulau sana. Ya, Iya. Karena di sampai kecamatan sekarang masih badai. dan sampai sekarang masih badai. Iya. Nah Bapak Ibu, di Mentawai ini, itu kami melewati sungai besar, kami melewati laut, dan kami melewati jalan setapak. Iya. Kalau hujan seperti ini Bapak Ibu, itu tidak bisa pakai motor, karena jalannya sangat licin. Iya. Kita jatuh-jatuh. Jalan kaki saja itu harus hati-hati. Kalau di pedalaman. Tapi kalau di daerah-daerah tertentu, itu tidak masalah. Betul. Tapi kalau di pedalaman Bapak Ibu, kita harus melewati sungai, harus nyebrang laut, harus melewati jalan setapak, naik bukit, turun bukit. Kalau Bapak Ibu melihat badan kami besar, tapi semangat kami dalam pelayanan Yes. lebih besar daripada badan kami ya. Lebih besar daripada badan kami. Kami juga bawa bekal, bawa tas Betul. masing-masing Bapak Ibu. Banyak sekali orang-orang berkata, Bapak ini sanggup berjalan. Ya. Bang Jamal sanggup berjalan. Besok kita berjalan lama. Besok kita berjalan Bapak Ibu hampir 2 jam ya. Iya. Dari satu desa Iya. ke desa lain Jalan lagi. kaki. Jalan kaki karena tidak ada motor. Harusnya bisa lewat motor tapi karena hujan akhirnya tidak bisa lewat motor. Kami besok harus berjalan kaki. Nah Bapak Ibu bisa melihat bagaimana suasana nantinya ketika besok kami berjalan dari satu desa ke desa lain lagi. Iya. Hanya untuk melakukan penginjilan. Apa yang kami lakukan di pedalaman? Yang pertama, silakan saudaraku. Apa yang kita lakukan di pedalaman Mentawai? Ya, kita menguatkan saudara-saudara seiman kita ya, memberikan pembekalan kepada mereka sesuatu yang mereka tidak dapat dari gereja. Contoh, pembekalan Islamologi itu tidak pernah ya di gereja dikotbahkan atau menyampaikan kepercayaan agama lain. Nah, kita sebagai seorang mantan dari sana sahabat ya.
Nah, kita bekali, kita tambah pengetahuan itu bukan di gereja-gereja, tetapi di teras-teras rumah, Dari rumah ke rumah. rumah kita lakukan, sahabat ya. Nah, itu tugas kita menguatkan mereka. Nah, itu yang untuk Kristen dari lahir. Nah, yang kedua itu untuk para orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Kita temui, ketuanya pun kita temui, sahabat ya. Kemarin kita ada di sebuah daerah itu, ketuanya langsung kita datangi, sahabat. Nah, karena di sini kan daerah mayoritas Kristen, kita tidak ada takut mendatangi, saudaraku, karena Ustadz juga ngomong kan, jangan mengajak-ajak orang yang sudah punya agama pindah agama. Nah, oleh sebab itu hak kita, saudaraku, menanya mereka kenapa mau diajak-ajak, kan gitu ya. Kita temui, kita jumpai, kita sadarkan, dan luar biasa banyak sekali yang sadar, bukan 1-2 orang, tapi puluhan orang sudah sadar, dan beberapa ketua mualaf itu sadar, dan ada ketua mualaf juga sampai ngomong ya, saya siap membawa 60 orang anggota saya untuk kembali, Pak. Jadi Yes. kita juga bertanya kemarin ya kepada penduduk-penduduk setempat, oh sudah banyak berkurang, Pak, sudah jauh sekali berkurang. Jadi puji Tuhan, kedatangan kita juga bermanfaat dengan luar biasa, sahabat ya. Jadi mereka kaget, satu hal yang sering mereka ulang-ulang ya, ketika hambanya bercerita kesulitan ketika keluar dari agama lama dan masuk agama baru, karena di kampung beliau orang Aceh kan. Nah, itu berbeda sekali. Kalau di sini kan mualaf, walaupun sudah mualaf tetap tinggal di sini. Ya. Nah, dia pasti kaget itu. Wah, kok begitu, Pak? Kami di sini aman saja. Oh, Betul. berbeda. Nah, Jadi melihat perbedaan itu mereka langsung terberkati, tersentuh. betul. Nah, inilah yang kami lakukan, Bapak Ibu. Jadi kita berdua lebih banyak bersaksi kepada mualaf. Ya, Kenapa kami keluar dari agama Islam? Ya. Kenapa kami percaya kepada Yesus? Ketika kami cerita bagaimana kami diintimidasi, Ya. bagaimana kami diancam, bagaimana kami diusir oleh keluarga, bagaimana kami tidak boleh lagi tinggal di Betul. kampung halaman kami, itu membuat mereka terkagum-kagum. Betul. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kami semangat melakukan pelayanan untuk membekali anak-anak Tuhan di pedalaman, karena setiap masuk kapal ke Mentawai ini, para pekerja asing, para guru-guru palsu itu selalu masuk ke Mentawai. Mereka membawa ajarannya, membawa imannya, membawa agamanya, dan mengajak orang Kristen, mengajak orang Katolik untuk meninggalkan Yesus. Kita masuk, kita kuatkan mereka, kita bekali mereka, dan kita jangkau kembali mereka yang sudah dimualafkan, Bapak Ibu. Itulah yang kami lakukan, dan kami bersyukur kepada Tuhan di mana Bapak Ibu selalu mendukung pelayanan kami, baik lewat doa, motivasi, support, dan apapun yang Bapak Ibu berikan. Nah, support saudara, berkat yang Bapak Ibu berikan, itu kita pergunakan untuk yang pertama sekali akomodasi, kita beli bensin, naik pompong, kita beli bensin, naik boat, Bapak Ibu, alat transportasi, dan juga kita membayar setiap operator yang mengantarkan kami dari satu desa ke desa lain, dari satu kecamatan ke kecamatan lain. Bila dari satu desa ke desa lain, Bapak Ibu, itu kita lewat sungai, ya. Kalau dari satu kecamatan ke kecamatan lain, itu kita lewat laut dan lewat sungai serta lewat darat. Ada 3 transportasi di Bapak pedalaman yang harus kita lewati. Pertama darat, itu melalui sepeda motor ya. Kedua sungai, ketiga laut. Nah, itu di pedalaman ini begitu, saudaraku. Mungkin kalau di tempat lain itu hanya darat saja. Kalau di sini nggak bisa, saudara. Harus 3 itu harus kita lewati. Betul. Darat, sungai, dan laut. Ya, apalagi kalau hujan itu sangat sulit sekali kita bergerak, sangat sulit bergerak. Jadi berkat yang Bapak Ibu berikan, disitulah kita pergunakan, dan juga kita berbagi dengan hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Kita juga makan bersama dengan anak-anak Tuhan, karena setiap malam Bapak Ibu, setiap malam kita buat pertemuan. Nah, di saat kita buat pertemuan, kita paling banyak habis itu kopi, gula, biskuit ya. Kadang-kadang Indomie, kita makan Indomie bersama di situ. Kadang-kadang juga gorengan. Ada yang goreng pisang, ada yang masak keladi, ada yang ubi, Bapak Ibu. Itu yang kita makan di saat kita buat pertemuan. Itu dari jam 8 malam sampai jam 12 malam, tiap malam. Kemarin kita di sebuah tempat kita beli juga beras, ikan telur, bekal untuk pastori, mie instan, dan juga gula, kopi, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti pompa-pompa yang lagi kendala begitu, kelistrikan, kabel-kabel, itu saudaraku kita berikan berkat supaya bisa mengganti.
contoh penambahan lampu, begitu saudara yang terkasih. Ya. Macam-macam lah jadi kita Ya. lakukan untuk menolong, karena memang kita bukan hanya memberitakan saudaraku, tetapi harus melakukan apa yang kita beritakan. Kita katakan Tuhan Yesus mengasihi kalian. Nah, kita tunjukkan saudaraku melalui sikap kita, kita mengasihi mereka. Bagaimana kita bisa mengasihi mereka, apalagi zaman sekarang ini saudaraku, tolong menolong itu identik dengan pemberian. Nah kan gitu ya. Nah kalau kita tidak memberi saudara yang terkasih, agak sulit perkataan kita itu bisa terimplementasi dalam kehidupan mereka. Yes. Nah harus membantu mereka, karena di sini banyak sekali saudaraku orang yang sangat-sangat berkekurangan saudara. Benar sekali. Betul. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kami berdua mengucapkan terima kasih atas Amin. berkat dan dukungan yang Bapak Ibu berikan Yes. kepada kami, dan atas doa yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Amin. Kami sangat membutuhkan doa saudara, kami sangat membutuhkan support saudara, kami sangat membutuhkan pertolongan saudara. Terima kasih, kiranya melalui video ini saudara diberkati, saudara termotivasi, dan saudara memiliki semangat yang menggebu-gebu dalam melakukan pelayanan, dalam melakukan penginjilan, dan dalam bersaksi. Ada satu moto saya di dalam pelayanan, saya selalu ucapkan kepada saudara saya, Roma 12 ayat berapa saudaraku? Ayat Roma yang ke-11. 11. Bagaimana bunyinya saudaraku? Biarlah rohmu menyala-nyala Dan layanilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara. kalau saudara roh lagi tidur, ya, roh lagi bermalas-malasan, kami berharap ketika saudara melihat kesaksian kami, ketika saudara menonton video kami, saudara diberkati, saudara termotivasi, sehingga roh saudara menyala-nyala Ada kembali lagi juga moto dan saya. bangkit kembali. Apa saudaraku? Kita dipanggil Tuhan bukan untuk saing-saingan. Yes, Moto dia saya curi saudara ya. kita dipanggil Tuhan bukan untuk saing-saingan, tapi Nah, saling melayani jadi dan itu memperlengkapi. menjawab komentar yang selalu berkata begini ya, kita hormati, kita hargai komentar yang menyentuh hati kita dan berkata luar biasa Bang JP, Bang Pendi kompak selalu. Ada yang bertanya apa sih rahasianya. Nah ada yang berkata kami tersentuh begitu. Jadi itulah moto yang kita bangun. Kita dipanggil Tuhan bukan untuk saing-saingan, tetapi untuk memberitakan kabar baik saudara yang terkasih. Nah karena apa? Kesibukan kita lelaki Kristen ini untuk memberitakan Injil, bersaksi dan mencari jiwa-jiwa. Yes. Ada 3 kesibukan laki-laki Kristen di dunia ini. Yang pertama, memberitakan Injil. Yang kedua, bersaksi. Dan yang ketiga, mencari jiwa-jiwa yang hilang. Oke, saudara dikasih Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Warwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam satu tubuh Kristus. Yes.